Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu ciri-ciri dari ajaran sesat. Ya. Berapa waktu lalu saya kembali ke Indonesia, saya sudah mendengar ada beberapa aliran atau kelompok yang sungguh mendatangkan keresahan bagi gereja-gereja yang aliran besar, yang injili, yang memegang firman Tuhan. Beberapa teman bertanya soal tokoh-tokoh, beberapa guru atau yang mengaku guru, mengaku pengajar, tapi mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ya. Itu sebabnya hari ini saya ingin kita belajar bagaimana caranya kita bisa mendeteksi atau melihat ciri-ciri ajaran sesat itu bagaimana? Ciri-ciri ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan itu apa? Ya. Dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman di Matius 24, kalau saudara nanti di rumah ada waktu, saya minta saudara membaca seluruh pasal, itu khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya, di sana Yesus sudah memberikan peringatan kepada kita supaya waspada terhadap munculnya ajaran-ajaran sesat yang semakin marak, semakin banyak, ya, menjelang akhir zaman kedatangan Dia kedua kali. Nah, malam ini kita akan melihat beberapa ayat saja menjadi dasar pemikiran kita. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, ini firman Tuhan, Matius 24 ayat 4 sampai 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini diucapkan pada abad pertama, saudara. Sebab banyak orang akan datang, bukan satu dua, dengan memakai namaku, jadi mereka mengklaim tahu nama Yesus, memakai nama Yesus. Bahkan ada yang berani berkata, akulah Mesias, juru selamat itu, dalam konteks tentu berbagai macam hal. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, jadi jangan heran kalau ada banyak orang disesatkan. Ya, ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, sekali lagi banyak orang akan disesatkan, dan banyak yang ngaku-ngaku nabi palsu. Jadi kalau hari ini ada yang ngaku-ngaku nabi, saudara sudah mulai harus berhati-hati. Ya, sebab nabi itu sudah digenapi di perjanjian lama. 24 bahkan Mesias palsu, juru selamat yang ngaku tapi palsu, dan nabi-nabi palsu itu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi saudara jangan terlalu cepat tertarik sama tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api atau melakukan mujizat-mujizat. Belum tentu itu benar, sebab nabi palsu, Mesias palsu pun bisa dipakai oleh iblis, ya, untuk menyesatkan orang. Sehingga sekiranya mungkin, ya, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara jangan heran, kelihatan dia Kristen asli, orang pilihan, giat melayani, tahu-tahu ajarannya ikut-ikut yang palsu. Ini sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Rasul Yohanes, salah satu rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang paling terakhir meninggal, juga mengajar kita agar waspada dan menguji ajaran-ajaran sesat atau roh-roh yang menyesatkan itu. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Yohanes, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Jadi kita diminta bukan berdiam diri atau pasrah asal terima saja, ya, tapi menguji roh-roh itu. Kalau mau menguji, saudara harus tahu bagaimana mengujinya, lalu saudara harus punya pengetahuan untuk mengujinya, betul nggak? Roh itu harus diuji. Apakah mereka berasal dari Allah? Jadi bisa saja ngaku-ngaku kenal Tuhan, tapi sebenarnya
Seperti Matius 7, Yesus bilang, aku gak kenal kamu kok. Ya, ngaku-ngaku berasal dari Allah, padahal palsu. Sebab banyak, sekali lagi, banyak nabi-nabi palsu. Di situ pakai plural, genap, jamak, ya, banyak. Bukan 1-2, jadi kalau cuma 1-2 saudara jangan heran. Ya, ini banyak kok, nanti makin banyak, jadi akan makin banyak. Nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, bukan hanya di Yahudi, Yerusalem, atau Amerika, termasuk apa? Indonesia, ya, seluruh dunia. Ini perkataan Rasul Yohanes, firman Tuhan. Jadi, saudara mungkin bertanya, ajaran sesat itu apa sih definisinya? Nah, saya ingin saudara malam hari ini paling tidak sebelum kita belajar lanjut, definisi ajaran sesat itu saudara jangan salah mengerti, jangan sembarang juga saudara kemudian menuduh orang sebagai pengajar sesat. Ya, ini definisinya. Ajaran sesat didefinisikan sebagai berikut: ide, pemikiran, pengajaran, atau doktrin yang memakai label Kristen atau label Alkitab. Nah, ini penting. Jadi kalau agama-agama lain, saudara jangan sembarang mengatakan itu ajaran sesat, itu agama lain. Jangan sembarang saudara menuduh agama lain itu ajaran sesat. Gak ada hubungannya. Ya. Jadi yang berani-berani memakai label Kristen, yang memakai label Alkitab, tapi sebenarnya bertolak belakang, menentang atau menyimpang dari ajaran Alkitab yang sebenarnya, atau ajaran iman Kristen gereja mula-mula yang diajarkan oleh para rasul, itu ajaran sesat. Cukup jelas saudara ya. Jadi jangan cuma beda dalam hal yang tidak mutlak, saudara langsung nuduh, wah ini gereja ini sesat. Belum tentu, mungkin dia ekstrim, mungkin dia lain sendiri, tapi ya bukan menentang ajaran Alkitab, bisa juga. Jadi ada agama lain, ada ajaran ekstrim, itu disebut dengan teologi tapal batas, artinya sudah di garis batas, kalau lewat itu sudah sesat, bisa juga. Ya, ekstrim, jadi satu kaki sudah hati-hati, udah di garis, itu teologi tapal batas, kita sebut dengan ajaran ekstrim. Kalau sudah sengaja dan terang-terangan menentang Alkitab dan melawan ajaran Alkitab dan iman Kristen mula-mula, itu ajaran sesat. Cukup jelas ya definisi ini? Cukup jelas. Oke. Lanjut. Ajaran sesat adalah salah satu senjata yang dipakai si jahat untuk menyerang atau menyesatkan orang-orang beriman. Jadi kita harus ngerti kenapa ada, sebab itu alat yang dipakai oleh iblis untuk menyerang orang-orang beriman. Tapi di pihak lain, Tuhan bisa mengubah ajaran-ajaran sesat yang muncul itu menjadi salah satu alat untuk menguji keaslian orang-orang percaya. Jadi seperti pedang bermata dua. Bisa menjatuhkan tapi juga sekalian menguji kamu itu asli atau palsu. Kalau kamu tidak hati-hati, termakan, terhanyut, tersesat, jangan-jangan kamu selama ini bukan asli. Sebab itu, di satu sisi kita harus waspada, hati-hati, tapi di sisi lain kita bersyukur. Kenapa bersyukur dengan munculnya banyak ajaran sesat? Sebab perkataan Tuhan Yesus, nubuat Tuhan Yesus dan kesaksian Alkitab itu benar. Nah, saudara lebih bersyukur mana? Kalau di akhir zaman ini tidak muncul ajaran sesat atau makin banyak ajaran sesat? Tentu makin banyak kita bersyukur sebab apa? Kata-kata Yesus benar. Nubuat itu benar. Jadi saudara jangan heran kalau makin banyak. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih ciri-ciri dari ajaran sesat itu. Pertama, memakai sumber otoritas yang baru. Itu ciri khas pertama. Menurut iman Kristen yang sejati, Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas yang menjadi ukuran iman, ukuran moral atau etika, dan ukuran kehidupan sehari-hari. Gak bisa ditawar, cuma Alkitab. Nah, bagi ajaran sesat, mereka memiliki sumber otoritas yang lain. Ya,
Ada kalanya sang pemimpin mengklaim mereka mendapat wahyu atau inspirasi baru. Gua dapat wahyu baru ini ya. Lalu mulai menciptakan doktrin baru. Hati-hati ya. Atau dijadikan sumber otoritas yang sejajar dengan Alkitab. Seolah-olah apa yang dia dapat dari Tuhan ngaku-ngaku. Dia bilang itu sama dengan wahyu atau inspirasi seperti Alkitab. Atau bahkan yang dia punya lebih tinggi dari Alkitab. Nah ini, itu pasti sesat. Contohnya, misalnya Mormonisme, pendirinya Joseph Smith mengklaim dia menemukan lempengan emas yang isinya kemudian dijadikan sebagai sumber The Book of Mormon. Dan kitab kedua yaitu The Pearl of Great Price and Doctrines and Covenant milik orang Mormon. Jadi orang Mormon lebih menghargai The Book of Mormon dan bukunya The Pearl of Great Price dan Doctrine and Covenant dari Joseph Smith dibanding dengan Alkitab. Christian Science misalnya memakai buku Mary Baker Eddy. Last name-nya Eddy ya. Kalau saya last name-nya Fences. Christian Science memakai buku Mary Baker Eddy sebagai otoritas ya. Science and Health with Key to the Scripture, itu di buku dia sebenarnya tesisnya dia. Waktu dia kuliah Science, dia kemudian dijadikan Science and Health with Key to the Scripture, itu menjadi tanda kutip otoritas dari Christian Science. Lalu The Unification Church, ini Sun Myung Moon ya tokohnya, orang Korea, dia menciptakan Moon's Divine Principle. Sebab dianggap Alkitab itu kurang lengkap, jadi perlu dilengkapi sama kitabnya si Moon ini. Ya. Lalu Saksi Yehova punya kitab terjemahan dan tafsiran dari Charles Taze Russell pendirinya. Itu kitab yang mereka pakai. Lalu The Children of God misalnya memakai Mo Letters, ini adalah tulisan dari Moses pendirinya. The Children of God, ini beberapa ajaran sesat. Mereka punya sumber otoritas yang lain. Nah, saudara hati-hati ya, kalau sudah Alkitab plus atau Alkitabnya lebih rendah dari kitab yang lain. Aplikasinya buat kita apa? Alkitab 66 kitab sudah sempurna, ini penting. Sudah sempurna dan cukup sebagai ukuran iman, moral dan kehidupan kita. Itu ditegaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi tidak perlu ada tambahan kitab-kitab lainnya. Nggak perlu. Bila masih menambah otoritas lain, pasti jadi ajaran sesat. Ini prinsipnya. Ya, bandingkan Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menambah atau mengurangi firman Tuhan itu, sudah cukup. Jadi jelas, jadi gak ada Alkitab plus. Yang plus pasti salah, yang minus pasti salah. Gak plus, gak minus, jangan menambah, jangan mengurangi. Itu ciri pertama. Ciri kedua dari ajaran sesat, tafsiran yang subjektif terhadap Alkitab. Bukan objektif, subjektif. Sebagian ajaran sesat tidak mengklaim memiliki wahyu atau sumber otoritas yang baru, tapi mereka menafsirkan kebenaran Alkitab secara subjektif, sesuai selera sendiri, sesuai pengetahuan sendiri, ya, sesuai dengan pikiran dan ide dia sendiri, sesuai selera dia dan kepentingan pribadi dia. Nah, ini harus hati-hati. Tafsiran yang demikian sangat tidak bertanggung jawab secara historis, sejarah, maupun secara studi Alkitab yang benar. Artinya mempertimbangkan berbagai konteks dan latar belakang yang ada. Nah, akibatnya apa? Ajarannya akan melawan kebenaran Alkitab. Selain itu ada pula yang dengan berani sengaja menghina otoritas Alkitab. Nah, misalnya Herbert Armstrong, pendiri Worldwide Church of God, mengatakan otoritas Alkitab adalah ajaran kafir dan humanis. Sebab itu harus kembali kepada ajaran menurut tulisan dia. Nah, ini Armstrong. Mark Walford, pendeta Pentakosta, salah tafsirkan Markus 16 ayat 17 sampai 18, dia katakan itu adalah tanda keaslian dan kuasanya sebagai hamba Tuhan. Lalu dia pamer dirinya, ya, mengatakan dia kalau dipatuk ular gak apa-apa, lalu dia ya
Dalam ibadah minggu dia bilang dia akan menjadi rasul seperti abad pertama, lalu dia duduk, dia tiduran, dia main dengan ular, lalu justru ularnya pagut paha dia digigit, dibawa ke rumah sakit, dalam 3 jam livernya rusak, ginjalnya rusak, total hampir 10 jam dia mati. Ini contoh salah satu yang menghina dan salah tafsir Alkitab. William Miller misalnya, cikal bakal lahirnya ajaran Adventisme, menafsirkan Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, lalu dia menghitung kedatangan Kristus kedua kali, katanya jatuh pada tahun 1843, ternyata salah. Kemudian dia ubah, dia katakan salah hitung, yang benar adalah spring 1844, salah lagi. Lalu dia bilang yang benar adalah fall, musim gugur 1844, salah lagi. Lalu sebagian pengikutnya meninggalkan dia, mengecam dia sesat, tapi sebagian lain simpati dan melindunginya. Salah satunya adalah Ellen G. White. Saudara tahu Ellen G. White? Ellen G. White kemudian dianggap nabi oleh kaum Adventisme, yaitu tokohnya, nabinya orang Advent. Nah, Ellen katakan sebenarnya tafsiran Miller sudah benar tentang waktu kedatangan Yesus di tahun 1844. Tapi tahun itu bukan Yesus datang kedua kali ke dunia ini, melainkan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus di sorga untuk menyelidiki nama-nama orang yang dosanya sudah diampuni dan dihapuskan. Lalu dia sebut sebagai doktrin investigative judgment. Jadi Yesus itu diutus Bapa untuk menghitung dan menginvestigasi nama-nama siapa yang pantas diselamatkan. Ya, karena penafsiran yang berbeda, si Millernya malah gak setuju dengan si White. Lalu mereka berantem, keduanya jadi musuhan dan saling menuduh, kamu sesat, kamu saling menuduh sesat. Hingga hari ini, Adventisme yang dipelopori oleh Ellen G. White menentang ajaran Millerisme. Miller sebagai seorang petani doang, nggak belajar Alkitab, lalu tafsir sendiri, nggak belajar baik-baik. Nah, aplikasinya buat kita apa? Saudara, mereka lupa ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Kristus kedua kali. Matius 24:36. Jadi jangan coba-coba menafsirkan, siapapun yang spekulatif dan menafsirkan pasti sesat, pasti salah. Jangan tertarik juga dengan ajaran yang nekat menafsirkan Alkitab seenaknya dan sembarangan. Itu ditegaskan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ciri khas ketiga, Yesus yang lain dari ajaran Alkitab. Sebagian besar ajaran sesat memberitakan Yesus yang lain, yang tidak sama dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab jelas mengatakan Yesus Kristus adalah Allah, Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Yesus itu inkarnasi menjadi manusia, Sang Pencipta itu, lahir dari Roh Kudus melalui perawan Maria, mati disalibkan demi pengampunan dosa bagi manusia, kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Kristus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia. Bandingkan pengakuan iman rasuli, minggu lalu saya ada singgung bahwa abad 1 sampai 4 ya, gereja-gereja diserang hanya dalam doktrin Roh Kudus. Itu sebabnya lahir pengakuan iman rasuli, rumusan Kristus paling banyak, menegaskan Yesus Kristus sungguh-sungguh 100% Allah dan menjadi manusia juga 100%. Di luar itu masih salah. Mau bilang 50-50 salah, mau bilang lebih kuat Allahnya, lebih lemah manusianya salah. Semua salah. Jadi semua ajaran sesat abad 1 sampai 4 ditolak oleh bapak-bapak gereja, mereka bersidang berulang-ulang dan melahirkan pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita hafalkan. Nah, Yesus ajaran sesat pada umumnya mengurangi status dan otoritas kepribadian Yesus. Dan secara logis juga mengurangi karya Yesus Kristus yang sempurna. Jadi mendiskreditkan dia, merendahkan Yesus Kristus. Misalnya Mormonisme mengajarkan Yesus adalah anak rohani yang pertama dari Allah Elohim. Dia tidak setara dengan Allah Bapa, dia sejajar dengan Adam dan Joseph Smith yang sudah ada sebelumnya. Hebat sekali, Joseph Smith itu sudah ada sebelumnya. Ya.
Yesus Kristus bukan juru selamat manusia, tapi memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu ajaran Mormon. Christian Science mengajarkan Yesus bukanlah Allah, tapi manusia biasa yang memberikan teladan, mempraktekkan ide ilahi seperti Christian Science, khususnya soal kesembuhan fisikal. Kenapa Yesus gak pernah sakit? Karena dia memang dulu adalah mempraktekkan pengajaran Christian Science. Orang Kristen saya nggak percaya ada sakit. Semua penyakit itu dari pikiran kamu. Jadi sakit gak usah dokter, gak usah obat. Belajar seperti Yesus, mempraktekkan ide ilahi. Ya, itu konsep Christian Science. Saksi Yehova mengajarkan Yesus bukanlah Allah, tapi malaikat ciptaan Allah. Ketika menjadi manusia, Yesus adalah manusia biasa, lalu dia diberikan status kekekalan. Ellen G. White yang dianggap nabi oleh kaum Adventisme mengajarkan bahwa Yesus tidak maha tahu. Karena dia harus melakukan pekerjaan rumah. PR-nya apa? Untuk memeriksa nama-nama siapa yang berhak untuk diselamatkan. Sesuai dengan perbuatan atau usaha manusia itu. Dia juga mengajarkan bahwa dosa seluruh dunia ini baru akan terhapus bila semua dosa itu dibebankan di pundak setan. Ini jelas mendiskreditkan kuasa penebusan Kristus yang sempurna. Bandingkan Yesus bilang apa di atas kayu salib? Genaplah, sudah lunas. Kuasanya sempurna, nggak perlu ya ditambah yang lain. Dia maha tahu. Jadi dia sanggup menyelamatkan siapapun yang dia mau, berapapun banyak manusia. Ya, keselamatan tidak sempurna, nggak ada urusan dengan iblis. Yesus tidak pernah membayar hutang dosa kita kepada iblis. Ini penting sekali. Ya, itu juga ajaran sesat. Seolah-olah iblislah yang lebih berkuasa. No. Bandingkan 2 Korintus 11 ayat 4 mengatakan, ada orang yang memberitakan Kristus Yesus yang lain atau Injil yang lain. Ini abad pertama loh. Ya, sudah ada ajaran tentang Yesus yang lain. Hati-hati. Galatia 1:8 mengatakan orang tersebut akan terkutuk. 1 Yohanes 4 ayat 2-3, yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dia adalah antikristus. Jadi sangat jelas saudara, ini penting sekali sebab di Indonesia muncul ajaran-ajaran yang mengajarkan Yesus yang lain, yang telah mendiskreditkan Tuhan Yesus. Aplikasinya apa? Perlu belajar Alkitab lebih serius tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Saudara jangan jadi orang Kristen-Kristenan biasa. Ya, tapi mau belajar, mau bertumbuh, mau menuntut diri. Juga jangan mudah tertarik dengan tokoh-tokoh besar siapapun yang mengajar Yesus yang lain. Misalnya, di Indonesia juga muncul konsep Sabelius. Sabelius itu adalah pengajar sesat, guru palsu di abad 2. Sudah ditegaskan oleh bapak-bapak gereja, dia adalah pengajar sesat yang melahirkan doktrin monisme. Tahu monisme? Monis itu dari kata mono, esa, Allah esa yang satu pribadi tiga peran. Nah ini di Indonesia ada beberapa tokoh muslim yang bertobat jadi orang Kristen, lalu mengajarkan Trinity-nya begini. Tritunggal itu adalah Allah yang esa, satu pribadi, tapi tiga fungsi. Contoh, kalau di rumah dia jadi suami, waktu dia nyetir dia jadi driver, kalau di kerjaan dia jadi direktur. Ada berapa? Ada 3. Tapi ada berapa pribadi? Ada 1, itulah Tritunggal. Jadi Yesus adalah Bapa juga, Yesus juga adalah Roh Kudus, cuma fungsinya beda-beda. Namanya aja beda, tapi sebenarnya 1. Bagi orang-orang latar belakang Muslim lebih gampang menerima itu. Ya, monisme mutlak itu namanya. Nangkep gak? Saudara setuju gak? Itu ajaran begitu. Trinity artinya ya seperti seorang pria kalau di kantor jadi direktur, di rumah jadi suami, waktu dia nyetir jadi sopir. Bener gak? Nah ini ngawur, ini Sabelius ini. Sabelianisme ini. Ada beberapa tokoh yang ditegur di Indonesia, kamu itu penganut ajaran Sabelianisme. Malah sombong-sombongnya bilang, siapa Sabelius? Aku gak kenal. Ini adalah pemikiranku sendiri. Nah ini ngawur. Kalau ada pemikiranku sendiri artinya apa? Ajaran sesat, sebab you subjektif, kamu sendiri.
Salah ya. Yang kita percaya apa? Trinity itu. Satu Allah, 3 pribadi yang setara. Bukan satu pribadi, 3 fungsi atau 3 peran. Bukan. Ya, jadi saudara jangan salah mengerti. Nanti saudara jadi bingung. Jadi yang disalibkan itu Yesus atau Bapa atau Roh Kudus? Jadi yang turun ke bumi ini siapa? Pribadi mana? Ya Yesus ya Bapa ya Roh Kudus sama-sama. Jadi waktu Yesus berdoa mengajar kita, Bapa kami yang di sorga, dia ngomong sama siapa? Sama diri sendiri dong. Saudara ini ajaran sesat ini. Hati-hati ya, Sabelius ini. Satu pribadi, 3 peran atau 3 fungsi. Ini ajaran sesat. Ini ada di Indonesia, saudara, hati-hati. Juga konsep Arius. Arius juga adalah guru palsu, ajaran sesat, pengajar sesat di abad ke-4. Yang melahirkan doktrin Yesus adalah subordinasi Bapa. Jadi Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Allah Bapa itu ada punya cabang gitu ya. Seperti tadi munculnya saksi Jehova itu. Itu subordinasi namanya. Cikal bakal lahirnya siapa? Saksi Jehova, Adventisme, Mormonisme, dan semua ajaran yang merendahkan derajat Yesus, yang merendahkan kealahan Kristus. Kok ini kakeknya engkongnya, Arius ini, Arianisme, engkongnya. Hati-hati. Ya, ini muncul juga di Indonesia. Yesus bukan atau tidak sejajar, tidak sama dengan Allah Bapa, tidak sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ini ajaran sesat. Keempat, keselamatan karena perbuatan manusia. Nah ini juga ciri khas dari ajaran sesat. Dapat dikatakan hampir semua ajaran sesat mengajarkan doktrin keselamatan bukan oleh karena anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, tetapi oleh perbuatan, usaha, atau jasa manusia. Hati-hati. Mereka mengajarkan untuk selamat, diampuni dan masuk surga harus melakukan peraturan tertentu yang biasanya menjadi ciri khas mereka, yaitu doktrin baru yang mereka ciptakan. Ya, nggak boleh makan inilah, harus makan itulah, harus ibadah hari inilah, bukan hari itulah, hari ini lebih kudus, hari itu tidak lebih kudus, dan berbagai macam peraturan. Ya, atau mereka mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus Kristus tidak cukup, tapi harus ditambah dengan A, ditambah dengan B, ya, supaya bisa selamat. Misalnya, Mormonisme mengajarkan keselamatan dihasilkan oleh suatu usaha sendiri dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan mentaati ajaran dan peraturan Mormonisme. Christian Science mengajarkan harus berusaha untuk tidak berdosa dan menganggap dosa itu tidak ada sama sekali. Kalau kamu anggap ada dosa, kamu sakit. Tapi kalau kamu anggap dirimu tidak berdosa seperti Yesus, kamu nggak akan sakit. Nah, caranya bagaimana supaya bisa menganggap diri sendiri gak berdosa? Mentaati ajaran dari Nyonya Mary Baker Eddy, tadi pendiri Christian Science. Saksi Jehova mengajarkan harus berusaha menjadi anggota kelas khusus. Nah, kenapa orang saksi Jehova begitu rajin ngunjungi rumah ke rumah tiap hari, seminggu berapa kali untuk mengejar kelas khusus yang lebih tinggi? Ada motifnya, saudara. Yaitu menjadi mereka yang diurapi dan berdedikasi terhadap ajaran saksi Jehova hingga mati. Jadi kamu akan mendapat keselamatan yang sejati. Halaman 3. Adventisme secara teori mengatakan keselamatan diperoleh dengan anugerah, teorinya. Tapi dalam prakteknya mereka percaya bahwa Yesus akan memeriksa iman mereka. Plus ketaatan kepada hukum Taurat Perjanjian Lama. Makan makanan halal, jangan makan makanan haram, khususnya juga beribadah pada hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah hari Sabat, itu yang paling kudus, hari lain kurang kudus, dan lain sebagainya. Nah, aplikasinya apa? Surat Efesus 2, 8-9, surat Roma 3, 22-24, Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah 100% anugerah Allah dan diterima dengan beriman kepada pribadi Kristus dan karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Tidak ada sedikit pun, setetes pun, setitik pun, seperzillion persen pun unsur perbuatan atau usaha
manusia. Ini sangat-sangat penting. Oke. 5. Habis ini saudara boleh tanya jawab. Ciri khas kelima, menganggap kelompoknya selamat secara eksklusif. Nah, ini ciri khas ajaran sesat. Karena guru palsu atau nabi palsu mendirikan doktrin sendiri dan berpusat pada pemimpinnya, maka mereka anggap hanya kelompok mereka lah yang paling benar. Dan akan diselamatkan. Semua gereja dan kelompok lain dianggap sesat dan akan binasa. Mereka tidak mengakui dan tidak menghormati rumusan pengakuan iman rasuli, khususnya tentang gereja yang kudus dan am. Gereja lokal dan gereja universal yang percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya, Mormonisme menganggap semua gereja sudah sesat sampai tahun 1820. Tuhan memberikan wahyunya kepada Joseph Smith. Tahun 1829 terjadi pemulihan gereja, yaitu melalui gereja Mormon, satu-satunya kumpulan orang-orang kudus pada akhir zaman. Itu sebabnya gereja Mormon disebut The Church of Latter-day Saints. Yang lain gak kudus, yang di gereja kita lah yang paling kudus. Orang-orang kudus. Ya. Christian Science mengklaim mereka adalah gereja satu-satunya yang benar karena Nyonya Mary Baker Eddy yang menerima wahyu kebenaran, yang lain nggak benar. Sebab itu di luar Christian Science tidak ada kebenaran yang sejati. Sangat memutlakkan diri sendiri, kelompok sendiri. Saksi Yehova anggap hanya gereja mereka lah yang paling, yang menjadi umat Allah yang benar, semua yang lain adalah pengikut dari iblis. Adventisme mirip dengan Mormonisme juga anggap hanya gereja mereka lah sisa-sisa orang kudus di akhir zaman. Karena dua alasan. Pertama, mereka memelihara semua hukum Taurat, khususnya hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Kedua, gereja mereka ada roh nubuatan, yaitu di dalam diri Ellen G. White yang dianggap nabi. Satu-satunya nabi perempuan. Hati-hati saudara, ini aplikasinya. Hati-hati dengan kelompok yang eksklusif yang menonjolkan pemimpin atau memberhalakan kelompoknya atau gerejanya dan mendiskreditkan gereja lain. Menganggap keselamatan hanya ada dalam kelompok mereka atau melalui gereja mereka. Hati-hati, ini ajaran sesat. Sampai di sini ada pertanyaan? Katolik gimana? Katolik agama lain. Indonesia menaruh Katolik itu sebagai agama lain. Itu sebabnya kalau kita tanya, kamu Kristen? Dia bilang, oh bukan, kami Katolik. See? Katolik telah menggolongkan diri mereka sebagai agama lain. Jadi kita tidak menyentuh. Kenapa ada di situ? Agama lain, Pak. Nggak masuk di sini. Ajaran sesat adalah ajaran yang mengklaim Kristen, memakai Alkitab, tapi menentang Alkitab. Mereka punya Alkitab yang beda dengan kita, punya ajaran yang berbeda. Jadi Katolik bukan Kristen. Katolik adalah Katolik, Kristen adalah Kristen. Agama lain. Oke? Pertanyaan lain. Sedikit lagi, bagaimana respon kita? Respon kita. Dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 10-11 Rasul Yohanes katakan, janganlah kamu menerima pengajar sesat dalam rumahmu. Wah, sangat tegas ini. Yohanes itu luar biasa. Jadi kaum Mormon dan saksi Yehova yang suka ketok-ketok pintu saudara, atau kalau ada kelompok lain yang merayu atau menarik saudara, jangan saudara layani mereka. Tegas Rasul Yohanes. Kenapa? Ini alasannya. Karena hal itu berarti saudara ikut membuka kesempatan bagi dia untuk menyebarkan ajaran sesat. Akibatnya saudara akan terlibat dalam dosanya. Ikut bagian, nggak makan nangka, dapat getahnya karena saudara pegang-pegang nangkanya, walau nggak makan. Dan tidak mustahil saudara akan ikut tersesat. Kenapa? Saudara nggak siap, saudara nggak belajar baik-baik. Pasti lebih gampang diracuni dan keracunan. Ini yang disebut dengan memasukkan diri dalam pencobaan. Sungguh berbahaya. Udah tahu minum alkohol bikin mabuk, saudara masih coba-coba, deket-deket. Udah tahu kasino, tempat judi gak baik, saudara masih deket-deket, tinggalnya di samping kasino. Lama-lama seluruh duitmu di kasino.
dikasihkan, ya kan? Itu maksudnya. Udah tahu bahaya api, deket-deket ya kebakar, saudara. Betul nggak? Jadi, kata Yohanes, jangan terima mereka dalam rumahmu, tegas. Ya. Tapi perlu dicatat, saudara, bahwa ayat ini bukan mengajar kita membenci mereka yang terlibat ajaran sesat. Bukan. Saudara jangan salah mengerti ya, bukan membenci ya. Tapi berwaspada selalu. Ingat Yesus bilang apa? Kamu harus mengasihi siapa saja termasuk musuhmu. Musuh aja perlu dikasih loh. Ini baru yang terlibat ajaran sesat loh. Itu bukan musuh. Ya, jangan dibenci. Nah, bagaimana kalau ada teman atau keluarga yang terjerat ajaran sesat? Apakah kita juga harus menjauhkan diri dari mereka? Jawabannya tidak. Jangan, ya. Kita harus mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Karena yang harus kita lawan itu adalah apa? Ajarannya, bukan orangnya. Yang harus saudara lawan itu ajarannya, bukan manusianya. Jadi pakai senjata firman Tuhan. Ya. Bukan melawan orangnya. Justru orangnya harus dikasihi dan dikasih belas kasihan. Ya. Dia udah keracunan kok. Yang saudara harus benci itu racunnya, tapi orangnya saudara harus tolong supaya dia bebas dari racun. Kenapa? Sebab ada banyak orang ikut-ikut ajaran sesat, motifnya beda-beda. Saudara harus tahu dulu motifnya apa. Ya. Ada yang ikut orang tua, dia ikut-ikut jadi tersesat. Ya. Ada yang ikut teman baik di situ, ikut-ikut lama-lama tersesat. Ada yang ingin mendapat sesuatu, ada keuntungan nih, misalnya kalau kamu nggak ada kerjaan, kamu masuk gereja Mormon, nanti dicarikan kerjaan. Apalagi kalau di Utah, saudara, bos-bos itu Mormon, kamu kalau dapat kerja gampang kalau kamu Mormon. Ya. Ada orang ikut Monisme, gereja Sun Myung Moon, kenapa? Karena di gereja itu kamu akan dicarikan jodoh, khususnya kalau belum punya jodoh. Single-single ke situ. Dicariin teman hidupnya, lalu nanti dikasih pesta nikah, free semuanya. Ya kan? Jadi motifnya beda-beda. Nah ke IGNC paling apa? Paling makan enak. Kalau ke sana, dapat jodoh, dinikahkan. Karena sekali nikahkan bisa 1000 pasang. Waduh, dibayarin, dipestain. 100 pasang. Sebab kalau pemimpinnya udah tentukan, oke, you harus nikah dengan ini. Ini harus nggak boleh pilih, saudara. Jadi hati-hati. Kalau dia udah tentu ke Tuhan yang ngomong ini divine, ini ya ilahi ini ya. Oke, you yang putih dapat yang hitam ya udah. You yang tinggi dapat yang kurang. Itu sudah ditentukan. Dan kamu, timbang kamu gak nikah ya udah mereka ke sana dapat. Motifnya beda-beda. Jadi saudara sebagai seorang yang bijaksana, orang Kristen, kamu kenalan dulu lah, tanya kenapa dia bisa begitu. Ya, makanya kalau saya kadang ada saksi Yehova datang ke rumahku, kalau saya ada waktu, saya mau melayani sedikit. Walau nggak terima, di luar tok. Tapi biasanya saya modelnya gini. Yang satu kan aktif tuh, seniornya gini. Juniornya dengar, permuritan, itu permuritan juga tanda kutip. Saya bilang sama yang senior, sorry saya nggak mau ngomong sama you. You diam, saya mau ngomong yang ini. Sama yang junior, saya mulai tanya, kenapa lu ikut dia? Kamu pernah susah ya? Bagaimana latar belakang? Ininya motong, ya kan? Dia nggak mau muridnya diinterogasi. Please don't speak. Saya mau ngomong kayak ini. Udah 2-3 kali langsung pemimpinnya bilang, let's go. Langsung pergi. Kenapa? Karena ini murid pasti ada something nih. Dia bisa ikut gurunya, ya. Biasanya depresi, susah, sedih, gak ada yang perhatikan. Dia di gereja dia dikecewain, mungkin sama majelisnya, sama pendetanya kecewa, ya kan? Ya lagi stres-stres, susah-susah, datang orang ke rumah. You mau Bible study, katanya kan? Ya lalu dia jelek-jelekin gereja. Kebetulan kamu juga sama, iya bener ya. Gereja sekarang mulai sesat ya, pendetanya kayak ngono, ya kan? Majelisnya kayak ngono, udah ada kena. Tapi kalau saudara nggak dipersiapkan, please jangan layanin saudara ya. Nanti saudara malah ikut-ikut malah terjerumus. Tapi yang ingin saya tunjukkan, motif orang beda-beda.
Ya, di Indonesia pernah satu anak muda saksi Yehova di gereja kita dulu, ya kan? Kita jadikan teman. Kebetulan ada family dengan jemaat kita. Lalu saya bilang doakan dia, kita layani dia. Ya. Lalu ajak dia ikut Bible study. Less than 3 tahun dia bertobat. Bersih otaknya, dicuci. Karena desperate tadinya, ya. Kecewa, sakit hati dengan gereja yang lama. Kita harus tahu motifnya apa. Kasihi dia dengan kasih Kristus. Doakan dia. Ya, kalau memang saudara berbeban, tapi kalau enggak jangan coba-coba, saudara bisa ikut. Enggak gampang loh, hampir 3 tahun loh baru dia mau berubah dan bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Allah yang menjelma jadi manusia. Wah, itu enggak gampang. Ngaku Yesus Kristus 100% Allah, itu enggak gampang. Sebab dari otak dia Yesus itu bukan Allah, malaikat atau Allah nomor 2. Nah, dengan mengenal motif orang itu, kita bisa membantunya. Saya yakin saudara yang pernah pacaran pasti dulu waktu mau dapat pacar, saudara itu pasti berjuang, betul nggak? Sabar, doain, berusaha, bayar harga, betul nggak Jim? Sama, kalau saudara mau memenangkan orang yang saudara kasihi dulu dia, lalu doain, saudara harus bayar harga, waktu, energi, ya kan, uang. Kalau benar-benar itu saudaramu dan familimu, anggota keluarga, saudara harus bayar harga seperti Yesus mengasihi kita tanpa pamrih dan rela berkorban. Kalau tidak, sangat sulit membawa mereka kembali. Ya, ini kasih ilustrasi. Ya, ada satu anak muda yang sangat sayang, cinta dengan satu perempuan, sudah ditolak. Ya, tapi dia nggak patah hati, tiap hari kirim surat, kirim parcel, kirim hadiah lewat tukang pos. Setelah 365 hari, 1 tahun, ternyata si gadis bukan menikah jatuh cinta sama si yang kasih hadiah, tapi sama tukang posnya. Jadi hati-hati yang kerja tukang pos itu ya. Itu disebut pagar makan tanaman. Sebab yang ketemu tiap hari siapa? Si tukang pos. Yang ramah, halo non, ada hadiah lagi. Halo non, ada surat. Padahal itu orang lain punya. Dia cuma ngantar-ngantar, begitu ramah, begitu baik, begitu sabar. Ceweknya pikir, kok yang ini lebih enak ngomongnya ya? Setia juga. Ini cuma contoh. Orang yang sabar, yang tekun, yang bayar harga, itu yang berhasil. 1 Yohanes 3:18 kita tutup dengan ayat ini. Rasul Yohanes mengingatkan kita, mari kita mengasihi sesama kita dengan perbuatan dan kebenaran, ya, kebenaran firman. Jangan hanya dengan perkataan saja. Itu kunci memenangkan mereka yang tersesat dan disesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengingatkan kami bahwa menjelang akhir zaman akan banyak muncul ajaran sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Tapi semua itu tidak mengecewakan kami, justru kami bersyukur sebab firman-Mu ya benar dan amin. Ajar kami berwaspada, ajar kami lebih serius belajar firman-Mu, ajar kami lebih serius diperlengkapi menjelang akhir zaman. Kalau Tuhan beri kami hidup dan panjang umur, pasti ada manfaatnya. Kalau ada saudara, teman, keluarga kami yang sudah terjerat dengan ajaran sesat, Tuhan berikan kami hati yang mengasihi, yang mau tekun berdoa bagi mereka, yang bersabar, mengajak mereka ikut Bible study, belajar firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, satu-satunya ukuran dan otoritas iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ajaran yang semakin marak dan semakin banyak yang sengaja melawan Tuhan, tolong kami tidak putus asa, tolong kami tidak kecewa, tapi kami justru lebih berkobar-kobar. Beri kami semangat lebih hebat dari pengajar-pengajar palsu itu. Beri kami hati yang lebih mengasihi, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, sebab kami lebih dulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, ajar kami menjadi jemaat yang setia, yang belajar firman Tuhan, yang rela bayar harga,
dan bertumbuh makin dewasa dalam iman, dalam etika, dalam karakter, dalam pelayanan kami demi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.